Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, ini sangat-sangat semangat semua ya untuk pelajaran hari ini. Iya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai materi pada hari ini, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Junia Rosdinar, biasa dipanggil Kak Rosi saja. Nah, di sini kakak izin untuk menyampaikan materi mengenai ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang Secret of the Ocean. Nah, Secret of the Ocean ini mengenai rahasia yang ada di bawah laut, dasarnya mengenai ekosistem lautnya ya gitu. Nah, dengan tujuan ini saya harap anak-anak kalian, anak-anak semua ini bisa memahami mengenai pengertian mengenai dari ekosistem laut ini juga, manfaatnya dari ekosistem laut ini juga, dan strukturnya. Ini. Jadi, apa itu ekosistem laut? Nah, ekosistem laut ini adalah tempatnya makhluk hidup yang ada di laut beserta lingkungannya seperti air, cahaya dari sinar matahari, kemudian ada pasir yang ada di bawah laut itu juga ada, dan ini nanti saling bergantung satu sama lain. Nah, ekosistem laut ini merupakan ekosistem yang paling besar di bumi ini. Jadi nggak hanya ekosistem yang ada di darat saja, tetapi juga ekosistem yang ada di laut ini yang paling besar. Nah, sebelum itu izinkan kakak untuk memberikan contoh dari film mengenai ekosistem laut. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari film yang mengarah ke ekosistem laut ya. Di sini ada yang udah pernah lihat film ini? Pernah. Ini yang biasanya dilihat ya dari anak-anak itu adalah Finding Nemo. Nah, ini juga ada ini. Ya, Aquaman juga. Nah, ini contohnya dari film kartun dan film real life-nya. Nah, izinkan ibu atau kakak untuk sedikit memberikan cuplikan film dari Finding Nemo terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat. Dari kalian semua ada yang bisa mendeskripsikan dari film ini nggak? Siapa yang mau? Ya, boleh. Jadi dari film ini mendeskripsikan bahwa di ekosistem laut itu ada macam-macam jenis makhluk hidup ya. Jadi ada ikan, terus ada kepiting. Ya, benar. Apalagi tadi ada pasir, ada tumbuhan, banyak sekali ya ternyata ekosistem yang ada di bawah laut. Nah, ya benar dari katanya adik siapa? Lin. Iya, benar kata dari adik Lin. Jadi benar-benar di film ini itu menggambarkan ekosistem laut yang dimana ada makhluk hidup dan tempat tinggalnya juga. Oke, kita bisa next ke film selanjutnya ya. Ini cuplikan dari film yang real life juga, adalah The Megalodon. Nah, itu dia. Kalau dari film cuplikan di Megalodon ini tentunya
hewannya serem-serem juga ya. Tentunya di film Megalodon ini ada makhluk hidup yakni Megalodon atau hiu yang terbesar di ekosistem laut ini. Nah, ini nanti kita akan membahas juga mengenai zona-zona lautnya, seperti contoh dari cuplikan film ini. Nah, di laut itu bagian laut ini nggak hanya ada di atas sini saja ya, tapi juga ada berbagai zona-zona bagian-bagiannya seperti ini. Nah, di zona pertama ini adalah zona yang dekat dengan pantai. Jadi atasan ada dasaran atasnya ini. Nah, itu merupakan zona dengan kedalaman 0 sampai 200 meter. Jadi cahaya matahari itu masih banyak ya. Jadi lautnya tuh juga masih bersinar seperti itu, dan banyak tumbuhan laut juga seperti terumbu karang dan juga ada tumbuhan-tumbuhan lainnya beserta makhluk hidup kecil dan ada penyunya juga. Kemudian kita lanjut ke zona lebih dalam lagi dengan kedalaman 200 sampai 100 meter. Tapi di sini di zona kedua ini cahayanya tuh lebih sedikit ya. Jadi agak lebih gelap dan ini juga nggak cukup untuk fotosintesis. Di dalamnya juga hewan-hewannya itu bisa beradaptasi dengan cahaya yang redup. Kemudian kita terjun lagi ke lebih dalam lagi, yakni ada zona laut dalam. Nah, zona laut dalam ini itu cahayanya udah nggak ada, jadi benar-benar gelap. Nah, hewan-hewan yang ada di sana ini memiliki ketahanan tubuh yang benar-benar sangat kuat dan bisa bercahaya juga. Jadi di dalam laut itu mereka bisa bercahaya. Kemudian kita bisa lebih terjun lagi ke dalam. Nah, ini adalah zona laut sangat dalam. Biasanya di zona ini itu ada makhluk hidup seperti ikan yang biasanya lebih menyeramkan gitu ya. Dan hewan-hewan ini juga sangat kuat untuk bertahan hidup. Nah, yang terakhir ini adalah zona palung laut. Nah, zona ini seperti contoh pada cuplikan film Megalodon itu. Nah, di zona palung laut ini itu benar-benar sangat gelap total ya, dengan tekanan yang paling tinggi. Nah, makhluk hidup ini itu biasanya makhluk hidup yang purba dan langka gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, di dalam zona laut ini itu tentunya ada komponen-komponennya. Nggak hanya cuman makhluk hidup saja, tapi ada benda tak hidup dan ini nanti saling bergantung satu sama lain. Seperti itu. Nah, di dalam zona-zona itu ada manfaat dari ekosistem laut. Nah, yang pertama adalah sumber makanan. Nah, sumber makanan ini biasanya contohnya ini ada gambar nelayan yang sedang memancing ikan. Nah, ikan ini nanti bisa menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang ada di darat. Seperti kita yang biasanya makan ikan, ya cumi yang biasanya kita beli di pasar, seperti itu ya. Ya seperti itu. Nah, kalau semisal sumber daya makanan ini atau ekosistem ini rusak, kita kan juga nggak bisa makan ya tentunya. Lumba-lumba ini termasuk hewan yang sangat pintar ya, karena IQ-nya juga tinggi. Nah, lumba-lumba hidupnya berkelompok. Jadi lumba-lumba ini termasuk hewan yang ekstrovert ya, nggak individual. Kemudian yang ketiga adalah dugong. Nah, dugong ini makannya adalah rumput laut. Di sini ada yang suka makan rumput laut nggak? Oke, jadi kayak dugong ya. Ya, dugong ini biasanya inspirasi dari Putri Duyung, legenda Putri Duyung, seperti itu. Tapi sayangnya dugong ini itu rentan punah karena kerusakan padang lamun, kerusakan dari
tumbuhan laut seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah singa laut dan walrus. Jadi bedanya singa laut dengan walrus, kalau walrus itu memiliki taring yang ada di mulutnya yang panjang gini. Nah, sedangkan singa laut seperti ini bentukannya. Nah, ini sebenarnya sama satu koloni, yakni mampu hidup di laut maupun di darat juga. Nah, kalau di laut itu mereka sangat lincah untuk berenang. Nah, kita geser lagi ke bagian sini. Nah, ini adalah makhluk hidup yang ada di laut dengan jenis aligator. Ya, seperti itu. Nah, di sini adalah penyu laut. Nah, penyu laut ini memiliki 7 spesies, ya, yang bernafas dengan paru-paru dan bisa menahan nafas sekitar 7 jam seperti itu. Nah, kalau penyu laut yang betina itu melahirkannya itu biasanya di pantai-pantai gitu, kayak menggali pantai dan bertelurnya di situ seperti itu. Dan yang kedua ini adalah iguana laut. Jadi iguana itu nggak cuman yang ada di darat saja ya, seperti kayak yang seginian kira-kira gitu. Nah, kalau iguana laut itu lebih besar dan besarnya itu bisa kayak komodo. Besarnya seperti itu. Ya, dan bisa berenang juga sangat cepat. Nah, tapi walaupun kelihatannya kayak menyeramkan, iguana laut ini makannya adalah alga atau tumbuhan laut gitu. Nah, yang terakhir adalah ular laut. Nah, ular laut ini itu sangat bahaya. Jadi kalau kalian lihat ular yang ada di sekitaran air atau laut itu harus waspada ya, karena racunnya itu 10 kali lipat dari racun ular kobra seperti itu. Jadi sangat-sangat mematikan. Nah, next ini adalah hewan tak bertulang. Hewan tak bertulang ada ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini spesies yang bisa bercahaya di dalam zona laut yang sekiranya nggak ada cahaya sinar matahari seperti itu. Nah, ini juga hewan yang berbisa, jadi harus hati-hati ya, waspada kalau semisal ketemu dengan ubur-ubur. Kemudian yang kedua adalah bintang laut. Fun fact dari bintang laut ini, kalau semisal jari-jarinya ini itu dipotong, itu mereka bisa tumbuh lagi, jadi kayak regenerasi baru gitu. Kayak cacing. Ya benar, Patrick juga contoh dari film-filmnya. Kemudian yang ketiga adalah bulu babi. Oke, ada yang tahu nggak apa fun fact kenapa dipanggil bulu babi? Kayak babi. Ya, sedikit betul ya, sedikit betul. Nah, kenapa dipanggil bulu babi? Karena di sekitaran ini itu kan seperti bulu-bulu ya, bulu-bulu, tapi ini sangat berbahaya, kayak berduri gitu. Nah, sedangkan kenapa dipanggil babi? Karena bentuknya itu bulat dan gemuknya itu kayak babi gitu. Nah, makanya dipanggil bulu babi seperti itu. Nah, ini juga berperan menjaga keseimbangan di terumbu karang. Nah, kalau kita ke pantai itu waspada ya, kalau semisal ada bulu babi jangan diinjak, itu benar-benar sakit nanti kaki kalian. Nah, yang keempat ini adalah teripang atau timun laut. Nah, timun laut ini bertugas untuk mendaur ulang dari ekosistem laut. Dan yang terakhir ini adalah terumbu karang. Nah, terumbu karang ini macamnya sangat banyak sekali ya. Ini contoh salah satunya adalah polip karang. Namanya polip karang. Nah, karang itu bisa berusia lebih dari 1000 tahun. Makanya kita harus benar-benar menjaga ekosistem laut ya, agar terumbu karang atau sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang ada di laut itu bisa terjaga. Nah, ini ada contoh QR, nanti kalian bisa scan barcode-nya dan bisa lihat video dari beberapa cuplikan hewan-hewan
jenisnya ini. Oke, saya next ya. Oke, kita lanjut ke tumbuhan dan organisme lautnya. Nah, ini adalah contoh satu, yakni ada alga atau ganggang laut. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini itu alga itu ada 3 macam, yakni ada alga merah, alga coklat, dan alga hijau. Nah, kalau alga hijau kan rumput lautnya ya, yang biasa kita konsumsi makanan seperti keripik atau lain sebagainya. Kemudian alga merah ini sebagai makanan bagi iguana laut tentunya dan hewan-hewan lainnya. Dan alga merah kalau kita konsumsi itu biasanya ada di komposisi susu biasanya. Nah, itu untuk penambah tinggi badan, biasanya ada di susu Hilo kalau nggak salah, kayak gitu. Dan ini juga bisa untuk komposisi agar-agar juga ya, pembuatan agar-agar dari, ya bisa, sangat bisa. Itu untuk yang alga hijau dan alga coklat kalau untuk agar-agar. Nah, untuk selanjutnya adalah lamun. Lamun ini kayak rumput ya, tapi di sininya itu sebenarnya ada kayak bunga-bunganya gitu. Nah, ini untuk tempat peristirahatan bagi penyu. Biasanya penyu kalau tidur di sini, dan untuk mencari makanan juga ada di sini. Nah, biasanya ada ikan-ikan kecil. Nah, itu dari penyu itu mereka makannya di situ, seperti itu. Nah, ini adalah terumbu karang. Jadi terumbu karang yang sudah saya bilang itu sangat banyak sekali jenisnya ya. Jadi terumbu karang itu benar-benar sangat penting untuk menjaga ekosistem laut, untuk tempat tinggal atau perlindungan bagi hewan-hewan kecil dari hewan yang lebih besar, seperti itu. Oke, kita lanjut ke rantai makanannya. Jadi di ekosistem laut itu tentunya ada rantai makanan, yakni ada produsen, konsumen 1, 2, dan puncak dari rantai makanan. Nah, untuk produsennya ini sebagai makanan bagi hewan-hewan laut seperti ada ganggang mikro atau alga, itu nanti akan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 itu seperti hewan-hewan kecil, seperti udang kecil, larva, kemudian ada penyu juga bisa makan. Kemudian dari konsumen tingkat 1 itu dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2, yakni adalah hewan yang sedang ya. Ada predator yang menengah, kemudian ada gurita atau cumi, dan ada lumba-lumba yang merupakan mamalia yang sangat cerdas. Dan yang terakhir adalah puncaknya. Puncak dari rantai makanan adalah hewan-hewan yang besar. Contohnya ada hiu putih dan paus. Nah, dari semua ini itu adalah rantai makanan dari ekosistem laut. Nah, kita bisa lihat selanjutnya ini adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini merupakan hewan-hewan yang saling bergantung satu sama lain, tetapi juga dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ini adalah mutualisme. Kalau mutualisme itu dari pihak 1 dan pihak 2 itu sangat saling menguntungkan. Contohnya ini adalah ikan badut ya, ini contohnya ikan badut atau Nemo. Dan ini adalah anemonnya, kayak yang tumbuhan yang ada di terumbu karang itu. Nah, kalau ikan badut itu mereka di dalam anemon ini untuk berlindung diri atau tempat tinggal mereka, dan berlindungnya ini untuk menghindari predator lainnya, seperti itu. Dan anemon ini untungnya adalah mereka mendapatkan makanan dari sisa ikan badut ini, seperti itu. Jadi bisa disebut dengan mutualisme. Sedangkan komensalisme adalah satunya untung tapi satunya netral, bisa untung atau bisa biasa saja, seperti itu. Nah, ini contohnya ikan hiu.
Nah, ini adalah ikan remora atau ikan kecil-kecilnya itu. Nah, biasanya kan ikan remora ini hinggap di sekitaran ikan hiu terus gitu ya. Nah, itu mereka biasanya memakan makanan atau sisa-sisa yang ada di tubuh hiu, yang nempel-nempel di tubuh hiu seperti itu. Nah, itu jadi remora sangat untung, sedangkan ikan hiu itu juga menguntungkan bagi dia sendiri. Dan kalau semisal nggak ada ikan remora juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan yang terakhir adalah parasitisme. Nah, kalau parasitisme satunya untung tapi satunya dirugikan. Kenapa? Karena ini contohnya ya, ini adalah ikan. Nah, ikan ini ditempeli oleh cacing-cacing parasit. Nah, cacing parasitnya ini masuk ke dalam tubuh ikan dan menggerogoti. Nah, itu kan jadi ikan yang ditempel itu kan rugi ya. Nah, seperti itu nanti ikannya tuh bakal nggak sehat. Tapi cacingnya ini sangat berkembang biak, jadi sangat menguntungkan seperti itu. Oke, next. Nah, kalau semisal dari ekosistem laut ini rusak, itu apa yang akan terjadi? Siapa yang boleh jawab? Apa? Iya, ikannya mati. Terus apa lagi? Menyebabkan polusi air. Ya, terus? Airnya di dalam jadi tidak bersih. Ya, benar banget. Jadi ekosistem laut yang ada di dalamnya ini menjadi sangat rusak ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau semisal daerah pantai itu kayak gini, kan pasti sangat jorok, kotor, kemudian bau juga kan, jadi nggak estetik kalau dilihat kayak gitu. Ya, contohnya yang kalau di Surabaya itu kayak Pantai Kenjeran, itu kan biasanya kayak gini ya, walaupun dibersihkan juga tetap kayak gini. Nah, contoh lainnya tentang kerusakan laut itu adalah membuang sampah ke laut. Jadi banyak sekali orang-orang yang membuang sampah sembarangan seperti itu. Nah, yang kedua adalah penangkapan ikan berlebihan atau oversharing. Jadi ya kalau oversharing kan pasti ikan-ikan overfishing ya, mohon maaf ya, overfishing. Jadi banyak ikan-ikan yang punah itu karena overfishing ini tadi. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahan berbahaya ya, kayak ngebom dasar laut. Jadi nanti terumbu karangnya ini bakal rusak karena bom itu tadi. Dan yang terakhir adalah pencemaran dari limbah industri. Jadi ini air-airnya itu bakalan berubah warnanya, terus bau juga dan tercemar itu nanti. Nah, caranya agar ekosistem laut ini bisa kembali menjadi kehidupan laut yang sehat itu seperti apa? Ya. Tidak membuang sampah di laut. Ya, benar sekali. Apa? Tidak menangkap ikan secara berlebihan. Ya, benar. Jadi caranya itu seperti itu ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena sampah yang terbawa air ke laut itu sangat membunuh hewan-hewan yang ada di situ juga dengan tindakannya, yakni dengan membuang sampah ke tempatnya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi penggunaan plastik ya tentunya. Jadi kita harus mikroplastik membawa tas sendiri saat kita berbelanja seperti itu. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Jadi limbah rumah tangga itu jangan dirusak ya, seperti itu, dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir ini adalah yang paling penting, tidak merusak habitat laut. Jadi karena kerusakan karang itu bisa menghancurkan rumah-rumah bagi hewan-hewan kecil. Seperti itu. Jadi jangan mengebom ya, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari kakak. Semoga kalian semua bisa memahami materi pada hari ini. Dan nanti kalau semisal ada yang bertanya mengenai ekosistem laut, kalian bisa tahu dan bisa menjawab. Oke, sekian dari kakak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.